Cek, cek, suara saya terdengar? Cek, cek. Sedikit ini ya, sedikit lambat. Suara saya terdengar tidak? Di sini Terdengar, sih Bu. ada ya. Oke ya, kita mulai saja ya. Karena waktu kita terbatas ya, yang nanti mungkin bisa via record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini merupakan pertemuan 5 ya, di mana di kuliah arsitektur perilaku ini kita lanjutkan dengan pembahasan sense of place. Di pertemuan 2 sampai 5 kemarin kita belajar mengenai persepsi ruang ya. Jadi poin-poin flashback sedikit ya mengenai materi kemarin persepsi ruang, di mana prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mendukung dari persepsi ruang itu sudah terangkum dalam literatur yang saya berikan kemarin ya. Jadi mohon disimak lagi ya, kemungkinan nanti akan saya ulang di UTS ya, 3 pekan lagi. Nah, untuk minggu ini mengenai sense of place sendiri ya, kita mulai. Oke, ya, sense of place ya. Pengalaman ruang pada suatu bentukan arsitektur ini sangat penting ya, ketika kita merasakan dan pergi ke suatu tempat, tentunya kita akan merasakan pengalaman ruang yang terjadi di ruang tersebut ya, baik itu dari segi visual maupun audio ataupun hal-hal atau faktor lain ya terkait dengan lingkungan ataupun sesuatu yang ada di dalam suatu ruang tersebut ya. Nah, kaitannya di dalam sense of place sendiri ya, ada 2 pemaknaan ya. Yang pertama adalah space, yang kedua adalah place ya. Nah, kedua kata ini sering terdengar ya, tetapi maknanya tentunya berbeda ya. Nah, place sendiri merupakan suatu tempat ya yang memiliki makna yang berbeda dengan space ya, dalam arti Inggris, di mana place itu merupakan tempat, sedangkan space ini merupakan suatu ruang. Nah, wujud dari space sendiri lebih umum ya dan tidak spesifik tempatnya. Nah, berbeda dengan place ya yang ditunjukkan secara spesifik ya, dikenal dan juga ditempati gitu ya. Nah, perbedaan place dan space ini tentunya akan mengungkapkan suatu bentuk ikatan ya antara perilaku seseorang yang merasakan dan juga ruang yang ditempatinya ya pada setting tertentu ya. Dan di dalam place sendiri terdapat campuran antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosial ya. Nah, jadi place ini merupakan space ya, space yang lebih kecil ya. Place ini merupakan pengertian yang lebih sempit daripada space ya, itu ya. Jadi jangan sampai kebalik lagi kalau misalnya kita mau meneliti mengenai suatu tempat, kita lihat dulu itu disebut place atau disebut space ya. Nah, kemudian ada sebuah artikel ya yang meneliti mengenai sense of place sendiri ya, yang mengaitkan ke dalam 3 aktivitas ya. Ada berhubungan dengan activities ya, meaning dan juga form. Oke, maaf ya ini.
Ya, saya lanjutkan kembali ya. Jadi sense of place ini ada 3 faktor ya. Yang pertama yang dipengaruhi oleh aktivitas ya, yaitu social interaction dan juga kepuasan dari penghuni ruang. Kemudian dari pengertiannya sendiri, sense of place ini ada 5 faktor ya yang terkait di dalam ruang tersebut ya. Ada identitas ruang, kemudian beauty atau estetika ruang ya, simbol ruang, memori, dan juga sensasi yang pengalaman ya, pengalaman sensasi yang diberikan oleh ruang tersebut. Dan kemudian wujud dari bentuknya, iya, wujud dari bentuknya ini terdiri dari wujud ruang secara dimensi ya, kemudian dekorasi atau furniturnya, relationship dan juga layout ruang, dan faktor-faktor cahaya, lighting, kenyamanan lain. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya perbedaan place dan space sendiri ya, di mana tadi ya space dan place ini merupakan 2 ruang yang berbeda ya, yang dibedakan oleh pengetahuan tentang ruang dan juga lingkungan yang bisa merubah space menjadi place gitu ya. Jadi intinya yaitu tadi ya, place ini merupakan wujud space yang lebih spesifik gitu aja. Nah ini ya. Kemudian dilihat dari bentukannya, place ini ada 3 faktor ya. Ketika kita melihat suatu ruang harus kita lihat 3 faktor utama ya yang kita rasakan, dan kita bisa jelaskan sense of place ini ya. Jadi yang pertama ada function dan use ya, jadi fungsi dan kegunaan dari tempat tersebut ya. Yang kedua adalah physical attribute ya, apa saja atribut fisikal yang terjadi di dalam ruang tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah perasaan atau pengertian emosi yang dirasakan oleh user ya. Nah, seperti ini ya yang akan kalian lihat, bahwa tanggapan yang kalian rasakan ya ketika melihat gambar seperti ini ya, apa yang kalian rasakan. Mungkin masing-masing orang akan memiliki perasaan yang berbeda ya. Ada yang misalnya ketika melihat ini merasakan sesuatu yang membuat semangat, atau misalnya sesuatu yang menenangkan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat suatu wujud space ya, yang perlu kita ukur yang pertama adalah function dan use dari space tersebut ya. Kemudian yang kedua physical attribute-nya ya, apa saja faktor-faktor yang ada di dalam ruang ini ya, kayak misalnya furnitur eksteriornya, kemudian elemen-elemen landscape yang terjadi gitu ya, ada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah meaning and emotion ya, jadi perasaan ruang ya, maaf ya sedikit ribut di sini. Jadi yang ketiga, 3 poin ini harus kita lihat dari pengalaman ruang yang terjadi ya. Nah, seperti ini juga misalnya ketika kita berada di kerumunan suatu public space ya, akan tercipta suasana yang berbeda dengan ruang yang pertama ini ya. Nah, kemudian place sendiri memainkan peran yang sangat penting ya, di mana place ini memainkan peranan penting yang mempengaruhi perilaku user ya, yang berpengaruh terhadap ruang tersebut gitu ya. Nah, kemudian ya, kita sebagai perancang harus mempertimbangkan ya kualitas emosional maupun fungsional yang terjadi dari suatu tempat ya. Jadi tujuan dari merancang ini tentunya tidak hanya memfasilitasi kegiatan sehari-hari ya, namun juga
tentunya harus memberikan kualitas simbolik dan juga yang efektif ya untuk menarik lebih banyak orang ke dalam suatu tempat. Gitu. Nah, kemudian arti dari place sendiri tentunya beragam ya. Ya, kita bisa mengartikan bahwa sense of place sendiri merupakan pengalaman tertentu yang dialami seseorang di dalam suatu setting place tertentu ya. Jadi contoh dari pengalaman tersebut tentunya akan membuat membangkitkan suatu pengalaman atau perasaan yang terjadi di masing-masing user seperti itu. Nah, kemudian pengalaman ruang juga tentunya akan dirasakan oleh panca indera yang kita punyai ya, seperti pengalaman penglihatan, visual, pendengaran, audio, penciuman, smell, dan perasa ataupun sentuhan. Nah, sense of place ini juga nantinya akan membuat atau membentuk suatu place attachment ya. Nah, jadi tingkatan faktor pembentuk sense of place sendiri ya ada macam-macam ya, seperti kita istilahnya menyukai seseorang ya. Jadi ada tingkatannya. Nah, yang pertama dimulai dari 0 ya, yang tidak memiliki sense of place ya. Jadi kita belum mempunyai perasaan apa-apa. Nah, kemudian masuk ke tingkatan berikutnya ya, ada pengetahuan bahwa misalnya tempat tersebut memiliki suatu keunikan tersendiri. Ya. Kemudian yang ketiga merasa memiliki. Ya. Kemudian setelah memiliki apa? Keterikatan. Ya. Kemudian terjadi keterikatan, kemudian mengenali tujuan, kemudian ikut terlibat lebih jauh, dan tentunya ada sacrifice atau pengorbanan terhadap suatu tempat tersebut. Ya. Nah, ini ya macam-macam tingkatannya. Nah, ini tingkatan ini juga nantinya akan mempengaruhi perilaku dan emosi yang terjadi pada user tersebut terhadap suatu ruang ya. Nah, seperti ini ya, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, tingkatan yang paling tinggi ini adalah keterlibatan ya, keterlibatan dan juga rela berkorban ya. Ini aspek yang merupakan tingkatan yang paling tinggi, yang intinya kita sudah mengetahui komitmen untuk mengetahui atribut yang penting yang harus kita rasakan di dalam suatu ruang tersebut ya. Nah, kemudian penilaian sense of place ini juga ada dua ya, seperti kita menanggapi suatu hal ya, ada yang bernilai secara objektif ataupun subjektif ya. Penilaian secara objektif ini biasanya berdasarkan kualitas tempat ya, seperti landscape, bangunan, dan juga komunitas. Kemudian subjektif biasanya kita hanya menilai ya, memaknai suatu ruang tersebut berdasarkan dari fakta-fakta ya, kemudian pengalaman dan perasaan yang kita punyai seperti itu. Nah, faktor-faktor pembentuk sense of place sendiri bermacam-macam ya. Jadi dimulai dari ukurannya, skala, proporsi, kemudian ragam macamnya, jarak, tekstur, ornamen, warna, bau, suara, suhu, dan variasi. Nah, ini semua merupakan atribut fisikal ya, physical atribut ya, yang tadi saya sebutkan, bahwa ini merupakan faktor-faktor pembentuk dari sense of place. Jadi ketika kita mengamati suatu tempat, yang harus kita kritisi ya, yaitu ke semua ornamen ini ya, ke semua faktor ini gitu ya. Jadi ukurannya seperti apa, skalanya, proporsi, hingga suara dan suhu ini perlu kita resapi dan kita rasakan seperti itu. Nah, ini ya faktor pembentuknya, ini lebih detailnya ya. Kita bisa melihat dari 3 faktor ya, ada image atau meaning, kemudian physical setting, dan juga activity ya. Macam-macam faktor tersebut memiliki unsur-unsur yang beragam ya, ada simbolis, sensori, kemudian ada juga landmark ya, culture, dan lain sebagainya. Nah, seperti
ini ya, kita juga bisa melihat beragam sense of place yang bisa kita temui di keseharian ya. Ada simbol-simbol menarik yang ada di dalam suatu bangunan ataupun pattern ya, pola-pola desain ya, seperti itu. Kemudian landmark ya, landmark yang bisa kita ketahui dari misalnya wujud atau bentuk bangunan yang menjadi landmark suatu wilayah. Kemudian dari pewarnaan yang memang bisa menjadi ciri khas suatu wilayah ya atau tempat, dan juga pattern-pattern atau simbol yang bisa menunjukkan bahwa fungsi bangunan tersebut adalah sesuatu ya, misalnya taman atau misalnya bangunan kantor, public space dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya contohnya. Indra-indra yang kita punyai tentunya memiliki fungsi yang beragam ya, yang tentunya akan dirasakan pada suatu wujud sense of place ya. Misalnya visualisasi, audio ya, tadi perasa dan lain sebagainya. Ketika kita misalnya melihat sesuatu, kita bisa membayangkan bahwa misalnya visualisasi kita terhadap bangunan ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan high-rise building, atau misalnya bangunan ini lebih kepada bangunan yang dirasa lebih harmoni dengan alam, seperti itu. Nah, ini berikut contoh-contoh yang bisa kita simak ya. Misalnya dilihat dari fokus terhadap panca indera penglihatan ya. Nah, jadi visual effect ya yang kita lihat pada suatu sudut bangunan ya, seperti itu. Kemudian ini merupakan sense of place yang diciptakan oleh indera sound ya, audio yang kita bisa dengar dari efek-efek air, kemudian angin, hembusan angin dan lain sebagainya. Nah, seperti ini juga ya. Jadi ada kinestetik ya, selain memadukan faktor-faktor elemen air, kita juga bisa memadukan dengan faktor kinestetik ya, gerak ya. Jadi suatu tempat ini bisa dijadikan suatu faktor yang bisa dirasakan oleh indera lainnya ya, seperti bisa dirasakan oleh tubuh kita gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga suatu bentukan yang menampilkan suatu bentuk sound ya, multi efek, seperti adanya audio, kemudian teknologi-teknologi yang mendukung ya, yang tercipta di dalam bangunan ini. Ini juga ada salah satu contoh yang menekankan kepada smells ya, entah desainnya seperti apa. Nah, ini wujud dari bagaimana mungkin menciptakan suatu bentuk tempat atau side plan ya, yang memusatkan indera-indera pembauan yang bisa kita rasakan di setiap lokasi gitu. Ini ya. Nah, kemudian dari sense of place sendiri, perkembangan yang lebih lanjut ini menimbulkan place attachment ya. Apa itu place attachment? Jadi place attachment ini merupakan wujud dari sense of place yang lebih menghubungkan emosional antara user dan juga lingkungan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi place attachment ini banyak ya, seperti ini contohnya, ada karakter sosial, pengalaman lingkungan, ya, budaya, tingkat kepuasan, harapan aktivitas dan tempat itu sendiri. Nah, place attachment ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan teori dari placemaking ya, yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi
ini juga ada beberapa faktor atau unsur yang bisa dilibatkan atau menjadi tolak ukur untuk kita menguji suatu tempat, ya. Jadi ada 4 poin, ya, berdasarkan kuesioner atau diagram dari salah satu komunitas, ya, Project for Public Space, ya, yang menekankan ketika kita melihat suatu tempat ini, kita tes dulu nih bahwa tempat ini punya keempat faktor ini enggak, ya. Yang pertama ada sociability, ya, ini ya macam-macam. Kemudian uses and activities-nya, apa saja kegiatan yang ada di dalam ruang tersebut, ya. Kemudian access and linkage, ya, aksesnya seperti apa, ya, hubungan ke dalam atau keluar ruangnya seperti apa, ya. Kemudian comfort and image, ya, kenyamanan yang terjadi di dalam ruang tersebut, ya. Nah, keempat faktor ini harus kita uji, ya, ketika kita berada di suatu tempat, ya, untuk kita menilai bahwa tempat tersebut bisa dikatakan tempat yang cukup baik, ya, untuk kita merasakan ruang seperti itu. Ya, jadi itu ya poin-poin yang bisa saya jelaskan mengenai sense of place sendiri, ya, bahwa intinya ketika kita membuat sesuatu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah merespon lingkungan. Kita tidak bisa menciptakan suatu bentukan arsitektur tanpa kita merespon terlebih dahulu, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara merasakan ruang tersebut terlebih dahulu, ya. Ketika kita sudah merasakan ruang, kita akan mengetahui faktor-faktor lain yang terjadi, ya. Nah, seperti itu. Jadi arsitektur perilaku sendiri menekankan untuk lebih kita peka terhadap lingkungan, ya, berdasarkan sense pengetahuan yang kita miliki dan juga faktor lingkungan yang terjadi di luar, seperti itu. Jadi adanya keterikatan, hubungan yang saling timbal balik, ya, antara lingkungan yang terjadi, ya, atau faktor alam, kemudian pengalaman atau perasaan yang kita miliki, seperti itu, ya. Nah, itu, ya, jadi materi dari sense of place, ya. Nah, untuk kuisnya, ya, di pertemuan 5 ini saya harapkan kalian mencari, ya, satu tempat yang bisa mewakili faktor pembentuk sense of place, ya. Jadi faktor pembentuk sense of place ini ada 3, ya, yang ini yang tadi saya jelaskan, ya. Nah, kalian cari satu tempat, ya, bisa kalian cari literaturnya untuk browsing, atau misalnya langsung ke tempat, misalnya di sekitar kalian ada tempat yang unik, ya, yang bisa kalian bisa nih dijadiin sasaran untuk sense of place, ya. Kita amati gitu, jadi misalnya kafe atau tempat yang memiliki ruang-ruang yang unik seperti itu, ya. Nah, nanti pengumpulannya terdiri dari satu lembar foto atau gambar, ya, dan penjelasan, ya, penjelasan yang menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentuk sense of place seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya di dalam place tersebut ada pengalaman visual atau pengalaman audio atau gabungan, atau misalnya terjadinya adanya simbol landmark tempat, ya, yang terjadi pada ruang tersebut. Nah, gitu, ya. Jadi dikerjakannya per kelompok, ya, masing-masing 2 orang, ya. Jadi kalian bisa diskusi, ya, tempat apa yang bisa kalian jelaskan, ya, kita amati, ya, dan rasakan, ya, sebagai elemen-elemen dari faktor pembentuk sense of place, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Mohon maaf ya sedikit ribut di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak terdengar? Nanti mungkin rekamannya bisa saya ulang ya. Nanti akan saya upload. Gimana? Ada tanggapan? Mungkin cukup, Bu. Cukup ya. Jadi poinnya itu tadi ya. Ada yang nanya. Ditampilkan dalam bentuk Word atau PPT ya, cukup 2 lembar. Yang satu foto, yang kedua penjelasan. Ya, gitu aja, simple, sederhana. Tidak usah dibuat baku lah. Gitu ya. Jadi intinya ya kalian belajar merasakan atau peka mengamati suatu ruang ya, kemudian menjelaskan faktor-faktornya apa saja, seperti itu ya. Boleh Word, boleh PPT ya, ya intinya 2 lembar ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup ya silahkan langsung diskusikan, membentuk kelompok 2 orang. Ya mudah-mudahan semuanya berkelompok ya, karena tujuan kelompok ini adalah diskusi ya, bisa saling diskusi gitu. Jadi kalau ada kebingungan bisa saling berdiskusi ya. Kalau misalnya masih bingung juga bisa nanti kontak saya atau diskusi dengan yang lain gitu ya, grup gitu ya. Oke ya, kalau tidak ada silahkan langsung untuk mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan ya. Dan jangan lupa absensi ya. Oke, terima kasih ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.